Baik, langsung saja karena kita sudah hadir di sini Bapak Kepala Sekolah kita yang langsung akan menyampaikan bagaimana proses kegiatan sosialisasi terkait pembelajaran tatap muka di semester 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya dalam keadaan sehat. Maaf yang saya hormati seluruh ayah bunda yang pada pagi hari ini kita mengadakan meeting tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka di semester genap tahun ajaran 2020 dan 2021. Baik ayah bunda, sebelumnya kami dari pihak sekolah sudah membagikan berupa slide PPT di grup ayah bunda masing-masing. Jadi untuk pemantapannya, jadi kita akan laksanakan meeting pada pagi hari ini dengan tujuan jika ayah bunda nanti ada terkait kita sharing dan ada tanya jawab, boleh kita laksanakan di sini. Yang jelas sebelumnya mohon maaf kami dari pihak sekolah tidak mengadakan tatap muka secara langsung untuk rapat ini karena keadaan dan kondisi, maka kita adakan melalui Zoom meeting. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja di sini saya akan hanya membacakan sekilas tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka semester genap yang sudah di-share di grup ayah bunda masing-masing. Berdasarkan landasan hukumnya, itu yang pertama keputusan 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, nomor 04/KB/2020, nomor 737 tahun 2020, nomor HK 01/2019/2023, nomor 420 3987 tahun 2020, dan surat edaran dari Gubernur Lampung. Kemudian rapat kepala sekolah tingkat TK sampai SMP, OPTD, Puskes Wonogiri dan Puskes Kota Bumi 2, Kecamatan Kota Bumi Selatan, hari Selasa tanggal 1 Desember 2020. Yang keempat landasannya yaitu rapat komite sekolah hari Kamis 3 Desember 2020. Yang mana sekolah diperbolehkan melakukan tatap muka di semester genap melalui 2 fase. Yang pertama fase transisi, yang kedua masa kebiasaan baru yang akan kita laksanakan setelah masa transisi. Kemudian syarat yang harus dipenuhi sekolah itu harus mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui Dapodik. Dan ketentuannya yang pertama persetujuan dari Pemda, Kanwil, kepala sekolah, komite sekolah. Nah, dari itu di sini yang kedua sanitasi dan kebersihan. Yang ketiga akses ke pelayanan kesehatan atau area wajib di sekolah, pemetaan siswa atau guru, dan yang keenam protokoler kesehatan. Sementara poin yang B, next kemudian B, dan nanti ada orang tua perwakilan untuk sebagai satuan
di sekolah. Nah, kemudian ada komite juga dan ada dewan guru. Dalam hal ini nanti akan dipimpin oleh bidang KS. Kemudian poin kedua membuka ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkait hal ini nanti kalau udah ini. Kalau udah nanti bareng-bareng. Apa itu? Yang pertama, jadi orang mengantarkan anaknya ya itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk mengantarkan sampai ke lokal. Jadi meskipun tetap di dalam mobil itu tetap memakai masker. Dan jika membawa ataupun baik ayah bunda mohon maaf atas kendala sinyal dan tadi. Jadi saya lanjutkan ulang yaitu di poin kedua, siswa dan orang tua tidak berkerumun. Nah, di sini dianjurkan sekali jika nanti pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan, siswa dan orang tua tidak berkerumun. Jadi tidak ada pengumpulan baik itu untuk berkumpul di area sekolah. Yang ketiga, siswa dan orang tua tidak bersalaman. Jadi kita hanya bertegur sapa saja, mengucapkan salam. Jadi tidak perlu bersalaman. Nah, kalaupun salaman mungkin kita bisa seperti ini ya Bunda, boleh. Jadi tidak salaman ini bukan berarti tidak jabat tangan artinya. Yang keempat, siswa dan orang tua memakai hand sanitizer atau membawa dari rumah. Jadi kita pihak sekolah menyediakan untuk siswanya ataupun orang tua yang ingin mungkin ada keperluan di sekolah, dan kalau seandainya siswa membawa sendiri dari rumah juga diperbolehkan. Yang kelima, siswa dan orang tua mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan pihak sekolah. Jadi ada beberapa tempat yang memang sudah kita sediakan nanti ketika pembelajaran tatap muka ini dimulai. Yang keenam, siswa menjaga jarak 1,5 meter dengan siswa lain. Baik dari nanti akan bertemu sampai di sekolah. Jadi saya jelaskan lagi Ayah Bunda, nanti di sekolah itu akan dibagi 2 shift. Jadi misalkan dalam satu kelas itu ada 25 anak, maka dibagi 2. Yaitu shift 1 jumlahnya 12 anak, shift keduanya 13 anak. Jadi jadi nanti jadwalnya itu kemarin Ayah Bunda sudah melihat ya, itu hanya gambaran saja jadwalnya. Untuk siswanya nanti akan diletakkan di shift 1 atau 2 itu nanti kebijakan dari wali kelas masing-masing, dan itu juga akan di rolling nanti karena masa transisi ini akan kita lakukan selama 2 bulan. Jadi kemungkinan 1 bulan nanti siswa yang ini ikut satu, nanti di shift kedua, bulan kedua itu akan melaksanakan dia akan dapat di shift. Jadi di dalam kelas juga ini kita jarak antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian yang ketujuh, siswa sarapan atau makan dari rumah. Jadi kita benar-benar ya, untuk kita membawa bekal ke sekolah. Jadi siswa diharapkan untuk membawa makanan dari rumah. Jadi diusahakan benar-benar kalau yang masuk shift pagi itu sudah sarapan, dan yang siang ini nanti akan diusahakan untuk yang kedelapan, siswa tidak jajan di sekolah karena memang pada dasarnya di sekolah belum diperbolehkan untuk yang kesembilan, siswa harus dijemput tepat waktu untuk menghindari kerumunan. Jadi jadwalnya gambaran kemarin sudah ada, namun untuk lebih lengkapnya nanti itu akan kita share kembali kalau memang benar-benar kita sudah akan melaksanakan tatap muka. Ini hanya baru sosialisasi saja Ayah Bunda. Jadi untuk lebih pematangannya nanti akan kita share ulang di
nanti ketika kita akan memasuki tatap muka di semester genap. Kemudian yang poin 10, bila sakit tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran. Jadi jika Ananda sakit, batuk, pilek dan lain sebagainya, boleh tidak diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran. Yang ke-11, orang tua dan siswa tidak diperkenankan melakukan perjalanan keluar kota. Jadi ketika pembelajaran diusahakan benar-benar kita untuk tidak melakukan perjalanan. Namun kalau memang orang tua ada dinas di luar, memang itu urgent, kami tidak bisa untuk melarang karena memang itu bagian dari tugas ayah bunda sekalian. Namun kalau hanya sekedar yang di poin 11 ini adalah dalam hal mungkin kalau ininya jalan-jalan gitu misalkan. Kalau bukan benar-benar yang setuju boleh silakan untuk melakukan mengisi dan menandatangani surat persetujuan yang kemarin sudah dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Itu bagi yang setuju dan tidak menggunakan materai itu. Ayah bunda yang tidak setuju, maka juga tidak perlu untuk mengisi surat persetujuan. Jadi kalau ayah bunda yang mungkin tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di semester genap nanti, maka tetap dari pihak sekolah kita akan memberikan pelayanan berupa nanti akan ada jadwal daringnya. Poin ke-13, orang tua tidak bisa menyalahkan pihak sekolah apabila terjadi kasus COVID-19. Jadi ayah bunda perlu kita pahami bersama, poin 13 ini adalah itu keputusan dari 4 menteri dan terutama Pemda, pemerintah daerah. Jadi kalau seandainya ini ada terjadi di sekolahan, itu bukan hanya sekolah yang bertanggung jawab, tapi dari pihak kesehatan, terus kemudian pihak pemerintah daerah, Kabupaten Lampung Utara, terutama nanti akan bersama-sama untuk mengatasi masalah ini. Nah, kalau sudah bukan panduannya oleh saat itu, jadi ketika ada ditemukan klaster baru, maka setelah itu dan ditutup di sini bukan berarti sekolahnya ditutup, bukan, tapi pembelajarannya hanya dihentikan. 14, apabila terjadi apapun itu di sekolah, maka tanggung jawab bersama antara semua pihak. Ini yang saya maksud kaitannya dengan poin 13. Jadi yang bertanggung jawab ini tidak hanya sekolah, namun kita bersama, karena ini adalah salah satu keputusan bersama dari 4 menteri ini, maka dari pihak kesehatan, kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, dan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara pun nanti akan kita bersama-sama untuk bertanggung jawab atas ini. Ini adalah versi dari SDS Soekarno-Hatta Kota Bumi. Pertama, kelas akan ya, jadwalnya nanti akan terlampir yang sudah dikirim. Jadi ada 2 shift, misalkan dalam satu kelas itu ada 26 anak, maka shift itu isinya 13, shift kedua 13 anak. Shift 1 dimulai pada pukul 06.50 sampai jam 7 itu adalah untuk berdoa, kemudian selesainya sampai 9.20. Jadi di sini tidak ada istirahat ya yang bunda. Jadi dalam satu hari itu hanya 3 jam. Kemudian yang kedua, setiap siswa hanya akan masuk 3 hari dalam seminggu. Jadi ini adalah siswa hanya masuk dalam seminggu itu hanya 3 hari. Ini ada kita buat seperti ini untuk mengantisipasi penyebaran virus. Kita mengantisipasi karena ini percobaan, jadi kita mengantisipasi dalam seminggu kita masuk anak-anaknya adalah
3 hari dalam seminggu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran hanya dilakukan maksimal 3 jam. Jadi dalam 1 hari itu akan dilaksanakan pembelajaran hanya sebanyak 3 jam. Yang keempat, guru akan tetap memberikan materi daring bagi orang tua yang menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi ayah bunda, kenapa kita buat 3 hari juga? Ini alasan berikutnya adalah jika ayah bunda yang tidak menyetujui anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka, maka kita pihak sekolah akan melakukan pembelajaran secara daring juga. Maka 3 hari nanti untuk khusus anak yang tatap muka, jadi 3 hari ini untuk anak yang akan belajar daring. Jadi tugas guru di sini luar biasa ya ayah bunda. Bisa kita bayangkan yang biasanya tadi dalam 1 hari itu masuk sekaligus, ini pembelajaran tatap muka pun dibagi menjadi 2. Setelah itu masih juga guru melayani untuk pembelajaran dari kenapa kita buat 3 hari. Kemudian yang kelima, selama masa transisi tidak diperbolehkan ada ekskul dan kegiatan olahraga di sekolah. Jadi kita selama 2 bulan ini, masa transisi ini, sekolah tidak diperbolehkan untuk membuka ekskul dan kegiatan olahraga di sekolah. Next. Baik, itu ayah bunda terkait sosialisasi pada pagi hari ini untuk pembelajaran tatap muka di SD Soekarno-Hatta, Kota Bumi. Semoga ayah bunda sebelumnya saya yakin sudah membaca semua yang sudah di-share oleh wali kelas masing-masing, sehingganya ini adalah sebagai pemantapan saja untuk pembelajaran kita secara tatap muka. Saya ulangi kembali, kenapa sosialisasi ini tidak bentuknya langsung tatap muka, karena memang kondisi dan keadaan kita, jumlah siswa kita 400, kurang lebih 410, jadi kalau dikumpulkan secara bergantian juga tidak memungkinkan, dan kalaupun dikumpulkan sekaligus juga tidak memungkinkan, jadi kita buat Zoom meeting seperti itu. Baik, ayah bunda, terima kasih. Setelah ini mungkin ada pemantapan dari Bapak Komite Sekolah, Bapak Kandidat Dr. Sigit Suharjono, Magister Pendidikan. Kalau memang beliau nanti sudah masuk di sini, bisa nanti ditambahkan oleh beliau. Namun kalau tidak, langsung kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya serahkan pada pembawa acara untuk memandu acara berikutnya, yaitu Ibu Kesi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahmat Subekti, Sarjana Pendidikan Islam yang sudah menyampaikan materi terkait bagaimana proses pembelajaran tatap muka kita di semester 2. Untuk selanjutnya, Ayah Bunda, akan ada penyampaian dari komite sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kandidat Sigit Suharjono, Magister Pendidikan. Kepada Bapak Sigit, kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ayah bunda sekalian, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari malapetaka, jauh dari bencana, dan yang saat ini tentu kita semua berharap semoga kita semua dan anak-anak kita serta saudara-saudara kita, lingkungan kita dijauhkan dari wabah Corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari Pak Rahmat, dan sudah sangat jelas ya. Dan juga ayah bunda semua sudah menerima edaran dari sekolah tentang rencana pembelajaran yang akan dimulai pada 4 Januari 2021. Nah, saya pikir ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan
terkait dengan itu. Yang pertama adalah terkait dengan pengantaran dan penjemputan tadi, yang mungkin sudah, saya belum membaca edarannya di sini saya, tetapi kemarin di dalam rapat sudah kita siasati bagaimana pengantaran dan penjemputan itu, karena ini sangat penting mengingat bahwa pembelajaran ini diusahakan semaksimal mungkin untuk menghindari kumpulnya orang-orang atau anak-anak kita dalam satu tempat, sehingga belajarnya pun diberi jarak yang cukup jauh, yaitu 1,5 meter. Namun demikian, apabila kita tidak memperhatikan pengantaran dan penjemputan nantinya, akhirnya anak-anak juga berkumpul lagi. Maka ini yang perlu diperhatikan oleh ayah bunda. Yang pertama, ketika mengantar itu diusahakan tidak berkumpul, ya, tidak menunggu sampai sehingga orang tua semua berkumpul di situ, sehingga cepat saja. Yang penting sudah diantarkan, dan ingat kembali selalu mengenakan masker ketika mengantar ataupun saat menjemput. Lalu ketika menjemput ini yang kemarin kita bahas, sehingga sedikit agak susah kita pikirkan, karena ketika keluar bersama-sama pada jam 9.20 itu selesai untuk yang sesi pertama, yaitu 9.30 ya. Ketika selesai, anak-anak nanti akan keluar bersama-sama, berarti itu akan berkumpul lagi di satu tempat. Maka kemarin sudah kita bahas dan kita putuskan, ketika menjemput nanti orang tua diusahakan semaksimal mungkin tidak terlambat, sehingga anak-anak tidak berkumpul di satu tempat. Jadi begitu orang tua datang, boleh nanti akan diatur oleh satpam ya. Jadi bisa 5 orang naik ke atas atau langsung menuju ke kelas Anda masing-masing, lalu menjemput dan dibawa pulang, sehingga tidak terkonsentrasi di satu tempat tunggu atau di tempat penjemputan. Nah, ini yang memang sangat penting, mengingat bahwa dibolehkannya pembelajaran tatap muka ini dengan catatan memang tidak terkonsentrasi anak-anak kita dalam satu tempat yang berdekatan. Maka apabila penjemputan dan pengantaran ini tidak kita perhatikan, maka itu sama saja menjadi suatu hal yang sia-sia upaya kita untuk memberikan basic di kelas ataupun dengan pembatasan waktu belajar yang saya pikir semuanya tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Maka sebaiknya kita langsung saja nanti kalau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan oleh ayah bunda, yaitu langsung dibuka saja sesi tanya jawab dengan Bapak Kepala Sekolah dan orang tua wali kita. Saya pikir itu saja Pak Rahmat dan ayah bunda sekalian yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kembali ke Ibu Kesih ya, Ibu Kesih, silakan Ibu Kesih. Iya, baik, terima kasih kepada Bapak Sigit Suharjono, Magister Pendidikan, yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait proses bagaimana pembelajaran tatap muka ananda-ananda kita di semester 2 nanti. Terima kasih kepada Bapak Sigit, terima kasih juga kepada Bapak Rahmat selaku Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan materi kepada ayah bunda semua pada agenda Zoom meeting kita hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi ayah bunda yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rahmat dan juga Bapak Sigit tadi, bisa mengisi di chat ya ayah bunda, diklik menu chatnya, kemudian ayah bunda bisa mengetikkan di sana jika ingin bertanya. Bisa langsung mengetik jika ingin bertanya, ayah bunda dari siapa, kelas apa,
Baik, terima kasih kepada Ayah Muhammad Farel Saputra. Saya dari orang tuanya Oriza, Assalam. Mau bertanya Pak, Ibu, rencana belajar dimulai kapan? Baik, kepada Ayah Farel sudah siap, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bu? Itu satu pertanyaan tuh, Pak. Nanti di dalam 1 minggu 3 kali masuk, itu siswa itu harus dipakai baju sekolah apa gimana, Pak? Karena kan posisinya sekarang ini baju sekolah banyak yang udah nggak muat. Apa harus memakai baju bebas atau harus memakai baju sekolah? Karena kan anak-anak sekarang udah nggak kayak dulu lagi, Pak. Selama COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ayah Farel yang sudah bertanya. Kita buka satu penanya lagi ya, Ayah Bunda. Silakan Bunda Yana dinyalakan mikrofonnya. Kepada Bunda Yana, silakan dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bunda, silakan Bun. Iya, yang ingin saya tanyakan, bila saya memutuskan untuk tetap melanjutkan pembelajaran secara daring, seperti yang kemarin kan ada kelompok belajar, tetapi anak-anak itu tetap daring, tidak ikut kelompok belajar. Jadi kan tugas-tugas itu diberikan lewat Japri oleh wali kelas dan dikumpulkan secara Japri juga ke WA. Yang ingin saya tanyakan, bila nanti saat pembelajaran tatap muka dimulai, dan saya memutuskan untuk tetap daring bagi kedua anak saya. Jadi tugas-tugas itu diberikan melalui WA atau saya ambil ke sekolah, dikumpulkan lagi melalui WA atau saya kumpulkan ke sekolah. Itu aja Ibu, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda atas pertanyaannya. Mengatakan Ayah Bunda itu sangat bias ini akan dilaksanakan. Baik Ayah Bunda, berdasarkan rapat dengan PPTD kesehatan dan sekolah-sekolah dari TK sampai tingkat SMP di Kota Bumi Selatan kemarin, bahwasanya proses kita untuk saat ini adalah pertama sosialisasi kepada orang tua terlebih dahulu. Setelah sosialisasi, maka ada beberapa poin yang harus dilengkapi oleh sekolah. Surat persetujuan bagi ayah jika setujui anaknya dan pemberian ajaran adalah secara kolektif yang akan difasilitasi oleh pihak PPTD Kota Bumi Selatan. Jadi kita sudah diatur oleh pihak pemerintah dan dinas pendidikan dan belajar tatap muka itu akan kita laksanakan. Kalau dari kami sebenarnya belum bisa menjawab kapannya karena takutnya kalau pembelajaran itu kan di tanggal 4 Januari 2020. Kalau seandainya dari pihak-pihak yang terkait ini belum menyetujui, maka selama itu kita masih terlebih dahulu.
kalau dari pihak pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan sudah menyetujui, maka akan kita lakukan pembelajaran tatap muka ini di pembelajaran tatap muka di tahun ajaran 2020-2021 semester genap ini. Jadi ini belum bisa dilakukan, namun kapannya ini baru bisa kita menjawab, yaitu di bulan di semester genap. Tuh, kemungkinan besar kalau seandainya ini langsung diajukan, kemudian nanti dari pihak yang terkait itu menyetujui, maka 4 Januari 2021 itu sudah bisa dibuka. Untuk berita selanjutnya akan kita kabarkan nanti kembali. Intinya insya Allah 1 minggu sebelumnya sudah juga akan kita berikan lagi kepada ayah bunda. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu di sini terkait siswa nanti ketika mengikuti pembelajaran tatap muka, apakah memakai baju seragam atau baju bebas? Mengingat di sini ketika pandemi ini luar biasa ya bunda ya, anak-anaknya ya gemuk total sekarang. Jadi dari hal itu maka kita mensiasati ini pembelajaran kan dilakukan di sekolah, maka pembelajaran ini dilaksanakan dengan memakai baju seragam. Jika anandanya yang memang nanti sudah tidak muat lagi bajunya, boleh pesan dari pihak sekolah, atau yang memang benar-benar overload, yang memang tidak bisa diukur lagi, itu nanti akan dilakukan pengukuran. Jadi ukurannya memang beda dengan ukuran yang lain. Itu untuk memakai baju. Jadi tetap memakai baju seragam. Kemudian yang ketiga, yaitu pembelajaran daring, yaitu tugas bagaimana ketika kita melanjutkan untuk pembelajaran daring. Jadi pembelajaran ini nanti kita pihak sekolah juga tidak menekankan kepada ayah bunda harus mengikuti pembelajaran tatap muka, tidak. Tapi kalau seandainya ayah bunda tidak menyetujui, ya kami tidak mempermasalahkan itu. Namun dari pihak sekolah tetap akan melakukan pembelajaran daring khusus untuk anak yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka. Untuk tugasnya, karena ini sesuai, kalau untuk materi akan kita berikan daring, namun kalau untuk tugas kemungkinan nanti bisa daring, akan tetapi untuk pengumpulan itu nanti bisa datang ke sekolah, karena memang ini berkaitan dengan nilai secara langsung. Namun kalau wali murid yang benar-benar jauh, tempatnya jauh dan memang tidak bisa, itu bisa khusus yang daring ya bunda, ini khusus yang daring itu bisa melalui lewat WA secara pribadi dengan wali kelasnya masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari ayah bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat, Bapak Kepala Sekolah kita yang sudah memberikan jawaban kepada ayah bunda yang sudah bertanya di sesi 1. Untuk selanjutnya, sesi 2 akan saya buka kembali pada ayah bunda yang ingin bertanya. Di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk dari ayah bunda. Silakan kepada Bunda Christian Mirza Nugroho. Silakan dinyalakan mikrofonnya bunda. Biar saya aja. Bunda Christian Mirza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya bertanyanya lewat chat, jadi lagi ngetik tadi lewat chat. Tapi berhubung sudah dikasih kesempatan, baiklah. Sekedar penguatan saja, saya sudah melihat respon dari beberapa wali murid juga, di mana kami memiliki ketakutan yang sama. Kekhawatiran yang tinggi, kemudian namun di sisi lain kami juga sangat membutuhkan kesempatan KBM ini benar-benar tatap muka yang kenyamanannya kami bisa dijamin, karena keadaan pandemik ini dari bulan Maret ya, itu benar-benar KBM lewat dari rumah itu sangat kurang maksimal kami rasakan. Kemudian kami juga kewalahan, jujur saja. Nah,
Jadi sekedar penguatan saja untuk menambahkan saran-saran dari beberapa orang tua yang sudah saya lihat melalui chatnya, sekedar penguatan, sekedar masukan bahwa pastikan sebelum KBM ini, pastikan segala fasilitas di sekolah itu benar-benar steril, sehingga kami tidak memiliki kekhawatiran yang tinggi terhadap keadaan anak kami ketika mereka di sekolah. Baik dari sisi ketika mereka belajar di kelas sampai mereka selesai dan akan pulang. Nah, itu benar-benar terkondisi dan seperti saran Ibu Fitri tadi, kalau bisa sebelum kami jemput tuh mereka tetap di dalam keadaan di kelas, supaya mereka tidak leluasa bermain di halaman yang mungkin lepas dari kontrol guru. Nah, itu saran dari saya. Kemudian jadwal, kami menunggu jadwal. Kalau dia 3 minggu sekali, itu tentunya ada jadwal nantinya ya. Kemudian mungkin jam sekolahnya juga mungkin dirubah ya Pak ya, tidak seperti jam sebelumnya, sebelum belajar sebelum COVID itu. Nah, itu saja saran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Hafiz yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya kita silakan lagi kepada Papi Muhammad Afif Perdana, kelas 5 Al-Kohar. Silakan jika ingin bertanya. Silakan, Papi Afif. Jika ingin bertanya, dinyalakan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, ini lebih ke sterilisasi ya. Untuk sterilisasi anak-anak ini kan, apalagi untuk kelas 1 nih, sangat-sangat mereka belum sangat mengerti ya untuk waspadanya. Jadi mau nggak mau kan ini harus dari pihak sekolahnya gitu. Untuk sterilisasi ruangan itu seperti apa yang mau saya tanyakan, dan sirkulasi udaranya itu nanti diterapkannya seperti apa, karena yang saya tahu kan untuk di kelas ini kan sirkulasinya pakai AC ya ruangannya. Nah, sedangkan selama COVID ini kan untuk AC ini kurang baik. Nah, nanti seperti apa penerapannya? Itu aja sih yang saya ingin ketahui. Ya, terima kasih. Baik, mohon maaf Ayah Bunda, kita terkendala dari jaringan lagi. Kami memang via Zoom kita keterbatasan kuota yang tidak bisa lebih dari 100 peserta partisipan. Jadi sedikit terhambat ya Ayah Bunda. Oke, selamat. Saya wali murid dari Muhammad Hinjida Al-Ghifari kelas 2 Al-Muhaimin. Izin bertanya, saya adalah salah satu orang tua yang tidak memilih untuk pembelajaran tatap muka karena kekhawatiran saya terhadap anak saya khususnya. Selama ini kan proses pembelajarannya sistem daring nih. Daring di sini adalah tugas dikirim via WhatsApp, by WA. Ataupun ada beberapa guru yang menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran lainnya. Yang mau saya tanyakan adalah, untuk semester selanjutnya, apabila orang tua memilih daring, sistem pembelajaran daring seperti apa yang digunakan oleh sekolah untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa? Itu pertama. Karena menurut saya tidak maksimal apabila pembelajaran itu hanya melalui tugas. Tidak ada penjelasan terlebih dahulu. Karena di sini kan anak masih usia 5-6 tahun tuh masih usia untuk memahami ya. Mereka melakukan pembelajaran itu dari melihat audio dan visual. Akan sangat sulit anak-anak memahami hanya kalau menerima pembelajaran hanya via WA, tugas, dan tugas. Yang ingin saya tanyakan adalah pembelajaran seperti apa yang paling ideal yang akan digunakan oleh sekolah untuk
memberikan pelajaran ke siswa. Sekian, terima kasih. Sudah ya Bunda? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bunda Natasha Gibran, wali dari Ananda Muhammad Hinjida Al-Ghifari. Kita sudah ada beberapa penanya, untuk itu kita tunda dulu sesi pertanyaan selanjutnya. Bapak Kepala Sekolah akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ayah Bunda. Silakan kepada Pak Rahmat Subekti, Sarjana Pendidikan Islam, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Ayah Bunda. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ayah Bunda yang sudah bertanya, dan mohon maaf karena memang ini kuotanya terbatas untuk Zoom meeting, maka pada Ayah Bunda yang mungkin tidak bisa masuk ataupun ada beberapa wali murid yang tidak bisa tergabung, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terkait pertanyaan kaitannya dengan fasilitas, memang benar Ayah Bunda, jangankan Ayah Bunda mau khawatir terhadap pembelajaran ini, kami juga sebenarnya dari pihak sekolah juga agak was-was, namun di sini kita sebelum akan melaksanakan tatap muka, kita tetap akan melakukan sterilisasi tempat. Jadi sebelum siswa itu kita adakan pembelajaran tatap muka, di sekolah akan kita semprot desinfektan, yang mana tiap kelas itu akan kita semprot keseluruhannya. Ini akan dilaksanakan sebelum juga siswa datang ke sekolah dan sesudah siswa itu pulang sekolah. Jadi pergantian dari shift juga akan kita lakukan penyemprotan desinfektan. Kemudian sistem penjemputan dan pulang pengantaran siswa ini sesuai dengan konsep kita yang sudah kita canangkan adalah ketika mengantarkan siswa, maka siswa ini tidak dianjurkan untuk diantarkan sampai ke ruangan karena kita menghindari kerumunan. Namun ketika penjemputan, kita juga untuk mengantisipasi menunggu di lobi dan di bawah, maka orang tua bisa menjemput di lokalnya masing-masing dengan catatan siswa langsung dijemput. Jadi siswa akan kita tahan di kelas bersama wali kelas ketika misalkan di shift 1 9.20 itu sudah selesai, maka siswa akan kita tetapkan untuk berada di kelas sampai benar-benar orang tua itu menjemputnya sampai di kelasnya. Jadi itu untuk konsepnya. Kemudian juga jam pembelajaran juga memang sudah kita susun, jadwalnya sudah kita bagi, itu kurang lebih jamnya seperti itu. Jadi kita mengacu kepada Kemendikbud nomor 719/P/2020 yang mengacu di sana salah satu kita adalah untuk memakai kurikulum mandiri. Jadi sekolah melakukan kurikulum mandiri yang artinya jam ini akan kita singkatkan. Yang tadinya dalam satu pertemuan itu 1 jamnya tatap muka itu 35 menit, maka ini akan kita singkat 20 menit. Yang sudah saya bicarakan tadi di slide juga sudah ada. Jadi tatap muka itu maksimal dalam satu harinya itu 3 jam pelajaran. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk sterilisasi ruangan, terutama di SD Soekarno-Hatta Kota Bumi ini, kita kan di sini memang benar beruangan AC, namun untuk lebih ini konsep kita adalah kita akan membuka jendela, akan membuka tirai, kemudian pembersihan AC itu akan kita lakukan secara rutin, kemudian penyemprotan desinfektan sebelum dan sudah siswa itu datang, sebelum datang dan sudah pulang, pergantian shift ini akan kita lakukan. Dan untuk hand sanitizer kita akan benar-benar memasang beberapa titik, termogan juga pun sama akan kita siapkan. Jadi kemungkinan besar siswa yang mungkin dari rumah ini dalam keadaan sehat, namun ketika diantar sekolah kok sakit, maka di situ juga bisa kita cek dengan termogan. Kalau memang melebihi memang kapasitas suhunya, maka kita anjurkan untuk tidak mengikuti pembelajaran tatap
ruangan ini memang sangat benar-benar kita anjurkan. Kita sudah menyiapkan ruangan, tempat. Jadi per tempat, per jenjang tingkat ruangan itu sudah ada tempat untuk cuci tangan. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan ketiga terkait pembelajaran daring. Jadi konsep pembelajaran daring kita yang lalu itu sebenarnya kita juga ingin melakukan via Zoom meeting seperti ini. Namun sekali lagi kita tidak bisa memaksa karena apa? Kendala yang pertama sinyal, yang kedua memang terkait kuota. Jadi kalau seandainya nanti di pembelajaran ini itu akan kita modifikasi Ayah Bunda. Jadi sewaktu-waktu mungkin kita akan berikan video pembelajaran dan juga kita akan laksanakan via Zoom meeting. Selama memang nanti antara wali kelas dan orang tua itu ada kesiapan. Sebagai contoh, misalkan untuk yang khusus daring, di hari Selasa akan melaksanakan daring tematik. Sebelumnya wali kelas akan memberikan informasi kepada wali murid bahwasanya besok akan dilaksanakan Zoom meeting. Nah, di situ nanti maka kesiapan dari ayah bunda yang memang mungkin menginginkan daring, jadi di situ nanti akan diberi ID seperti yang kita laksanakan seperti ini dan fasilitas berupa baik itu laptop ataupun handphone dari ayah bunda untuk anandanya. Jadi nanti guru bisa secara langsung untuk menjelaskan seperti ini. Dan di sini kami sekali lagi khusus yang menginginkan anandanya untuk melakukan pembelajaran daring, di sini benar-benar minta kerjasama dengan orang tua ketika kita melakukan Zoom meeting, itu benar-benar kita supaya bisa tercapai apa dari hasil pembelajaran yang akan kita laksanakan. Itu dari tiap-tiap pertanyaan tadi yang bisa saya jawab. Terima kasih kepada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat dan Ibu Dian yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami selaku wali murid dari Nikesha dan Rafan untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut kami perlu kami sampaikan dalam kesempatan Zoom meeting ini. Yang pertama, Bapak Ibu, yang ingin kami pertanyakan dan ingin kami perjelas kembali, sampai kapan proses tatap muka ini berlangsung? Karena kita sama-sama mengetahui bahwa pandemi ini masih terus berlangsung dan masih terus bertambah. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran orang dewasa masih dalam proses daring. Yang kedua, kami minta dan kami mohon kepada pihak sekolah untuk dapat memberikan keyakinan kepada kami selaku wali murid bahwasannya proses tatap muka dan proses bertemunya murid di sekolah benar-benar dalam keadaan steril. Karena kami selaku orang tua, bukan kami tidak percaya dengan situasi dan suasana yang berada di luar rumah, tapi saya yakin kekhawatiran kami ini sama dengan para wali murid yang lainnya. Jadi kami minta tolong berikan keyakinan kepada kami, sehingga kami bisa yakin, dan sehingga ketika kami sebagai wali murid ini melepas anak untuk belajar, kami benar-benar yakin bahwa keadaan di sekolah, ya kan, selama mereka tidak berada dengan kami di rumah, itu benar-benar steril. Artinya steril ini begini, Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa setiap pergantian shift akan dilakukan pembersihan. Oke, dalam hal ini itu yang kami harapkan. Tapi kami harus diberikan keyakinan, Pak. Jangan sampai nanti, mohon maaf ini Pak, kita hanya bicara di sini saja, tapi nanti faktanya, ya kan, setiap pergantian tidak dibersihkan. Karena begini Pak, murid ini kan dari berbagai tempat dan bertemu di suatu tempat yang sama. Otomatis kita tidak tahu apakah si A ini steril, si B ini keadaan steril. Tapi ketika mereka bertemu di satu tempat, itulah kewajiban kita bagaimana caranya supaya
tempat itu benar-benar steril. Dan ketika mereka nanti pulang ke rumah, otomatis mereka akan membawa itu. Kalau kita yang tua, kita dewasa, Pak, kita bisa menjaga diri kita. Tapi ini anak-anak tidak bisa, mereka akan menjaga diri mereka sama seperti kita. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Tolong berikan keyakinan kepada kami bahwasannya kita sama-sama melaksanakan proses tatap muka ini, tapi kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan sehingga kami sebagai wali merasa yakin ketika melepas anak kami di luar, bahwasannya keadaan memang benar-benar steril. Demikian mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Dedi Chandra yang sudah bertanya. Silakan kepada Ayah atau Bunda dari Naura Auni Brianta. Disilakan jika ingin bertanya, dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya dari Wali Naura Auni Brianta. Mohon izin ya Pak untuk bertanya. Kan konsep dari pembelajaran di SD tadi itu dalam 1 minggu itu cuma 3 hari dan cuma 3 jam. Nah, sisa dari 3 hari 3 jam itu, apakah murid-muridnya atau anak-anak kami hanya akan diberikan tugas untuk di rumah yang akan dikumpulkan untuk di pertemuan berikutnya, atau nanti ada bimbingan daring dari pihak sekolah untuk mengisi dari sisa 3 hari pembelajaran yang dilakukan di sekolah? Oke, terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Naura Auni Brianta yang sudah bertanya beserta Ayah Dedi Chandra tadi. Untuk pertanyaan dari Bunda Akila terkait proses penjemputan tadi sudah disampaikan materinya oleh Bapak Rahmat ya Bunda. Silakan pada Bapak Rahmat untuk menjawab pertanyaan dari Ayah Dedi Chandra dan Bunda Naura. Baik, terima kasih. Saya sampaikan pada Ayah Bunda sekali lagi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini adalah sebagai masukan untuk kami, sehingganya kami bisa di sini mengukur untuk kesiapan kami juga. Baik Ayah Bunda, di sini sebelum kita setelah kita mengadakan sosialisasi ini, maka kita nanti akan ada dicek dari pihak kesehatan dan dari Dinas Pendidikan juga akan mengontrol kesiapan yang pertama tentang alat-alat. Jadi sebelum dikontrol itu kita juga sudah mengirim secara online sejauh mana kesiapan kita. Nah, ketika nanti kita sudah dianggap mampu dan siap dalam proses semuanya, maka kita baru diperbolehkan dengan dinas terkait tadi untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Maka untuk sterilisasi tadi dari Bapak Dedi, jadi keyakinan tadi sudah saya jelaskan, proses kita itu seperti itu, dan kita benar-benar di sini mengharapkan kerjasama bersama. Dalam artian antara pihak sekolah dan orang tua, kalau memang menghendaki anandanya itu untuk melakukan pembelajaran tatap muka, maka benar-benar tadi menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Ini kita benar-benar kita kuatkan, dan di sini juga kita ulangi lagi pembelajaran ini, mohon maaf, itu kami dari pihak sekolah juga tidak memaksa. Jadi kalau seandainya ada pun daring, ya tidak masalah. Jadi kalau ingin diadakan pembelajaran tatap muka juga tidak masalah. Jadi kalau untuk konsep sterilisasinya tadi, maka untuk lebih meyakinkan, nanti boleh mungkin Ayah Bunda juga bisa melihat proses kami ketika kami akan melaksanakan sebelum pembelajaran tatap muka. Jadi Ayah Bunda bisa datang ke sekolah
ataupun nanti bisa mengawasi nanti karena di sini satuan tugas di sekolah, satuan tugas COVID-19 itu adalah salah satunya itu dari orang tua. Maka orang tua di sini juga mohon kerjasamanya untuk bersama-sama di sini kita bekerja sama untuk melakukan protokol kesehatan benar-benar ketat, kita perketat benar gitu. Jadi kalau seandainya untuk saat ini kita baru teori ya, Ayah Bunda, baru teori kita seperti ini. Namun kalau ingin melihat kejelasannya secara langsung bisa nanti bisa saling mengawasi kita bersama-sama. Intinya bersama kita bukan untuk menjatuhkan tapi untuk kebaikan kita bersama. Jadi untuk evaluasi misalkan karena kelelahan guru mungkin karena ada double shift jadi belum didesinfektan. Nah itu kalau ada orang tua yang seperti itu boleh untuk memberikan saran, Bu, ini tadi lupa di sini. Nah, jadi maksud kami itu adalah kerjasama. Untuk pemantauan, nanti saya akan secara langsung tetap akan selalu memantau, bisa melalui CCTV ataupun secara langsung pemantauan secara langsung. Jadi itu untuk konsepnya. Untuk sampai kapan, di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran transisi tatap muka ini akan dilaksanakan 2 bulan ke depan. Jadi selama 2 bulan ini akan dilaksanakan tatap muka. Kalau seandainya nanti benar-benar di Lampung Utara ini benar-benar aman, maka akan dilanjutkan masa kebiasaan baru namanya. Masa kebiasaan baru ini yang sudah mulai ada perbedaan dengan masa transisi. Jadi untuk jamnya juga masa kebiasaan baru ini juga akan lebih diperbanyak juga. Selanjutnya untuk Bunda yang bertanya tentang sisa hari yang setelah pembelajaran tatap muka. Jadi kita ada pembelajaran 3 hari pembelajaran tatap muka, kemudian 3 hari itu kemungkinan besar libur. Ini baru perkiraan ya Bunda, bisa juga kita masuk secara full karena memang baru ini konsep baru dari sekolah karena memang kita mengantisipasi untuk penyebaran virus ini. Jadi bisa saja nanti bisa kita buat seminggu, namun untuk awal ini kita akan buat untuk 3 hari terlebih dahulu. Jadi sisanya menurut kami konsepnya adalah yang 3 hari tatap muka, yang 3 hari ini akan mendapatkan tugas. Jadi siswa itu ketika ini kan pembelajarannya kan sangat singkat, dalam 1 hari itu hanya 3 jam. Jadi yang kita berikan adalah terkait tentang materi yang benar-benar sangat urgent diberikan kepada anak mengacu kepada KD yang ada. Kemudian setelah itu nanti untuk tugas itu dilaksanakan kita buat jadwal juga. Misalkan Ananda masuknya di Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Maka di hari Selasa, Kamis, Sabtu itu nanti akan mengerjakan beberapa tugas dari Dewan Guru. Jadi itu konsepnya untuk Ayah Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ayah Bunda pada kegiatan Zoom meeting kita hari ini. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi pada agenda sosialisasi pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan di semester 2. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi dan juga beberapa hal dari komite sekolah tadi bisa memberikan gambaran kepada Ayah Bunda terkait bagaimana proses pembelajaran Ananda nanti di semester 2. Saya tutup untuk sesi tanya jawabnya. Bagi Ayah Bunda yang belum mengisi daftar kehadiran, bisa silakan diisi terlebih dahulu ya Ayah Bunda. Bisa dibuka room chat-nya, kemudian masukkan absensinya di sana.